got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, hold fast, hold down, Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu etika pragmatis dalam filsafat pendidikan Islam. Aristoteles berpendapat bahwa etika dapat diartikan sebagai terminus teknikus, yaitu dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang membahas perbuatan atau tindakan manusia, dan etika sebagai manner dan custom terkait dengan tata cara dan kebiasaan atau adat yang melekat dalam kodrat manusia yang terikat dengan pengertian baik dan buruk suatu tingkah laku atau perbuatan manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika adalah tingkah laku individu dalam hubungan antar manusia yang didasari dengan prinsip tentang apa yang dianggap benar dan baik. Sedangkan pragmatis berasal dari kata Yunani, yaitu pragma, yang berarti perbuatan atau tindakan. Teori pragmatis dicetuskan oleh Charles S. Peirce pada tahun 1839 sampai 1914 dalam sebuah makalah berjudul How to Make Our Ideas Clear pada tahun 1878. Menurutnya, pengetahuan dikatakan benar jika dapat membuktikan kemanfaatannya bagi masyarakat, bukan karena memantulkan atau menciptakan kenyataannya. Yang terpenting dari sebuah ide adalah pengaruhnya. Pengetahuan adalah gambaran yang diperoleh dari akibat yang dapat disaksikan. Nilai sebuah konsep bergantung pada penerapan yang konkret dalam masyarakat. Jadi, sesuatu memiliki nilai tergantung pada manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Dalam etika, kaum pragmatis memiliki pemikiran bahwa yang baik ialah yang bisa dilaksanakan dan dipraktekkan, memberikan dampak yang positif dan kemajuan demi kehidupan. Oleh karenanya, semua baik buruknya tingkah laku manusia dinilai berdasarkan praktis sehingga bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Filsafat pragmatisme dalam pendidikan membutuhkan guru yang tidak hanya mentransfer pengetahuan pada siswanya, dan siswa dipandang sebagai pribadi yang mempunyai potensi untuk berkembang serta tumbuh luar biasa. Dalam filsafat pendidikan Islam, pragmatisme tentu ada karena tujuan pendidikan Islam adalah membentuk anak didik yang bertakwa kepada Allah, berkepribadian luhur, berilmu pengetahuan luas, terampil, dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan itulah, pragmatisme menegaskan bahwa pendidikan Islam diberikan kepada anak didik agar memiliki keahlian duniawi dan ukhrawi. Keduanya harus memberikan keuntungan. Tentang positifisme dalam etika keilmuan. Perkembangan zaman ini, salah satu aspek utama dalam keilmuan yaitu berkembangnya berbagai aspek dimulai dari pendidikan, teknologi, dan juga budaya. Pedoman etika keilmuan harus jelas terpegang mengingat kondisi saat ini sudah berbeda dengan masa lampau. Pada saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi menguasai kehidupan umat manusia. Terjadinya kekurangan landasan terhadap manusia itu sendiri dan mengakibatkan sebuah perbudakan terhadap manusia itu sendiri, baik dalam pendidikan dan juga teknologi. Manusia harus menguasai ilmu itu sendiri agar fungsi ilmu itu benar-benar terrealisasi dengan baik. Akan tetapi, di sisi lain, tanpa penguatan etika, maka penguasaan ilmu menjadi bumerang bagi manusia itu sendiri, yang justru tidak menimbulkan rasa bahagia dan puas. Munculnya sebuah paradigma positifisme yang berada dalam ilmu sosial itu berkaitan dengan erat dengan ilmuwan filosof sekaligus sosiologi Perancis, yaitu Henry Saint-Simon pada tahun 1760 sampai 1825 dan dikembangkan oleh muridnya Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857 pada abad ke-19. Sedangkan pengaruh positifisme dalam dunia pendidikan pada awal tahun
1950-an, dua penulis besar, Claes de Hart lawan karyanya Truth and Frailty in Education, adalah dua tokoh yang berpengaruh luas di dunia pendidikan modern. Positifme berasal dari kata positif. Kata positif ini sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Menurut positifme, pengetahuan kita tidak boleh melebihi fakta-fakta. Etika keilmuan yang menganut positifme dan pertegasan tentang keberanian pengetahuan terletak pada fakta-fakta yang konkret dan indrawi. Dengan demikian, apabila pendidik Islam menganut paham ini, tidak akan bahas segala hal yang berhubungan tentang kebenaran. Adapun pandangan manusia seharusnya didasarkan dua etika yang mendasar, yaitu yang pertama, pandangan bahwa semua makhluk Tuhan hanya tunduk mutlak kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, semua usaha manusia merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan. Yang kedua, semua pengabdian manusia sepenuhnya harus didukung oleh rencana Tuhan yang tertuang dalam wahyu, yang berupa wahyu tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah, dan wahyu yang tidak tertulis. Kedua wahyu tersebut memerlukan pemikiran mendalam, rasional, dan dapat bertanggung jawab di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Etika keilmuan pada zaman Renaissance dan Humanisme. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti kebangkitan kembali. Para sejarawan menggunakan istilah tersebut untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya yang terjadi di Eropa, ketika keilmuan yang dibangun di atas paham humanisme adalah etika materialisme, karena sesungguhnya manusia adalah materi, yang dalam paham materialisme, kehidupan manusia akan berakhir sebagai benda lainnya. Hanya keberakhirannya materi yang merupakan perubahan yang abadi. Oleh sebab itu, tidak ada kehancuran, yang ada hanyalah perubahan. Dalam pendidikan Islam dikenal etika keilmuan dengan paham humanisme. Tetapi, dalam pandangan Islam, humanisme yang dimaksud adalah tentang kemuliaan manusia karena Allah memuliakannya, sebagai Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4-5, yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Surat At-Tin ayat 4-5. Ayat tersebut menyatakan bahwa secara genetik manusia diciptakan dengan kreativitas Tuhan yang terbaik, tetapi sebaik apapun fisik manusia, ia akan mengalami kerusakan. Audio Jungle.